Tidaklah jarang kita menjumpai orang yang berperilaku aneh, berpakaian aneh, dan berpenghidupan yang aneh di jalan-jalan besar perkotaan. Gangguan jiwa, begitu biasanya orang-orang menyebut individu dengan keadaan demikian. Walaupun banyak di antara kita yang iba dan prihatin dengan penderitaan gangguan jiwa, namun keterbatasan pengetahuan dan pengalaman menjadi penghalang dalam membantu mereka secara total. Dalam kehidupan sehari-hari, kita cenderung menghindar apabila bertemu dengan penderita gangguan kejiwaan. Namun, merupakan pengetahuan penting yang perlu kita pahami, guna mengambil langkah tepat ketika menemui masalah demikian. Dan yang terpenting ialah dengan memahami sebab musabab masalah kejiwaan diharapkan menjadi ilmu dalam menjaga kesehatan jiwa diri sendiri dan orang di sekitar kita. Pikiran adalah pelopor dari segala perihal. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran keruh, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Pikiran merupakan sumber dari segala perihal. Perihal yang dimaksud adalah segala keadaan batin, dan tentu saja apabila seseorang mengalami gangguan kejiwaan, maka sumber penyebab gangguan ini ialah pikiran itu sendiri. Pikiran manusia menjadi tidak terkendali, atau bahkan menjadi gila, atau gangguan kejiwaan berat, dapat dikarenakan adanya pengalaman-pengalaman buruk, seperti disiksa, dikucilkan, dikambing hitamkan, atau diperlakukan tidak adil. Selain karena faktor pengalaman-pengalaman buruk masa lampau, dapat pula disebabkan oleh kondisi-kondisi yang terdapat di lingkungan hidup, seperti sikap tetangga, berita di media sosial, buku bacaan, game, bencana alam, dan lain sebagainya. Pikiran manusia juga dapat menjadi rusak akibat oleh kondisi fisik, seperti keracunan, obat-obatan, kelainan genetik, dan berbagai penyakit atau proses degeneratif yang menyerang otak. Sesungguhnya pikiran manusia ialah sangat rentan, karena pada dasarnya pikiran itu mudah goyah dan tidak tetap, sulit dijaga dan sulit dikuasai. Asawa merupakan sumber masalah yang menyebabkan pikiran itu sendiri menjadi rentan dan mudah goyah. Asawa berarti bocor. Asawa merupakan keadaan alamiah dari pikiran seseorang yang belum mencapai arahat. Maksud keadaan bocor ini adalah pikiran makhluk hidup yang terus mengalir tak terkendali. Pikiran kita selalu berpikir, berceloteh, berimajinasi, mengembara tanpa pernah berhenti. Bahkan, pemikiran-pemikiran yang muncul ialah tanpa kendali. Asawa sangat tepat diterjemahkan sebagai arus mental yang tidak terkontrol, dan arus mental inilah yang meracuni pikiran. Tingkat dampak asawa seseorang berbeda-beda dan dipengaruhi oleh kebiasaan batin masa lampau dan masa kini. Asawa yang kuat dan buruk menjadi sebab-sebab gangguan jiwa hingga kegilaan atau gangguan jiwa berat. Memahami keadaan alamiah pikiran seseorang yang belum mencapai kesucian ialah masih sangat dipengaruhi oleh asawa. Maka,
kita perlu mengambil langkah bijak untuk mengatasi asawa. Dhamma merupakan satu-satunya obat mujarab dalam mengurangi asawa, hingga tidak hanya berkurang, namun bahkan lenyap. Asawa menjadi melemah dan lebih terkendali ketika seseorang mempraktikkan Dhamma. Melalui belajar dan mendengarkan Dhamma, maka kebijaksanaan awal menjadi terbentuk. Melalui sila dan praktik dana, maka pikiran membentuk pola baru yang positif, yang berdampak pada berkurangnya kemarahan, keserakahan, dan ego. Dengan meditasi, maka pikiran menjadi kokoh, dan arus mental yang tidak terkontrol menjadi berkurang. Dengan mempelajari dan mempraktikkan Dhamma, maka pikiran menjadi terkendali, menjadi mudah dikuasai, mudah dijaga, sehingga kesehatan jiwa dapat terjaga dan terhindar dari gangguan yang dapat muncul ketika kita berhadapan dengan masalah kehidupan. Lebih jauh lagi, dengan praktik Dhamma, jiwa tidak hanya menjadi sehat, namun pula menjadi unggul. Seseorang menjadi bijaksana, sabar, penuh cinta kasih, bermoral, serta hidup penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan ketika mempraktikkan Dhamma. Dhamma yang dipraktikkan dengan kesungguhan membawa dampak langsung pada terkikisnya kekotoran batin, penyebab penderitaan, hingga ketika praktik telah sempurna dijalankan, akan membawa pada pengetahuan tertinggi, yaitu lenyapnya asawa, yang merupakan sehat jiwa yang paling sejati. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.